Bung Karno merehabilitasi nama PKI. Iya. Bung Karno merehabilitasi, Be. Iya, Bung Karno dia terima pimpinan PKI itu waktu. Walaupun PKI sudah melakukan pembantaian terhadap umat. Dia nggak pernah disinggung dalam pidato Bung Karno. Mana dia singgung? Nggak pernah, Be. Ya coba lihat aja kumpulan pidato Bung Karno. Nggak ada dia singgung peristiwa ini. Tapi gini loh, Be, banyak banget orang-orang yang bilang, dari mana sih lo bilang PKI mau bangkit? Emang PKI kan udah bubar. Kan banyak pernyataan kayak gitu nih, Be. Iya, pada waktu tahun 48 juga dia kan dibekukan kegiatannya. Iya. Tapi begitu Bung Karno merehab tahun 52 kan pet dia bangkit. Oh. PKI itu biologis, jangan salah. Biologis, Be. Biologis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Balik lagi bersama gue Vasco Rusemi di Macan Idealis. Hari ini bareng Babe dan saya lagi. Ada hal yang perlu gue tanyakan kepada Babe, teman-teman semua, mengenai kekejaman PKI. Ini hal yang menarik yang perlu kita angkat lagi untuk mengingatkan kita, merefleksikan kita kepada sejarah, agar kita refresh kepala kita. Seperti apa sih kekejaman PKI? Kenapa banyak sekali orang-orang yang tidak suka akan bangkitnya PKI ini? Sekecil apapun PKI itu harus kita hajar. Nah, ini gue mau coba menggali sejarah PKI ini dari seorang pelaku sejarah, Babe Run Saidi, yang juga mengalami hal tersebut, dan Babe juga pasti mendalami hal ini. Gini, Be, ada hal yang mau saya tanyakan, Be. PKI itu kan dikenal dengan pemberontakan Sumatera Timur, itu pernah, Be, ya? Dia membuat pembantaian, itu, Be. Iya. Kira-kira tahun 46 bulan Maret itu, Be. Iya. Nah, itu selain itu, Be, ada nggak sih, Be, kegiatan-kegiatan PKI yang melakukan pembantaian-pembantaian? Kan dia pernah juga membantai para ulama-ulama, sultan-sultan yang Babe sampaikan pada saat itu, kan? Kapan dan di mana itu, Be? Begini, sebenarnya dia November 1945 itu sudah membuat huru-hara. November 1945. Hanya berapa tuh? September, Oktober, 2 bulan atau 3 bulan setelah kemerdekaan. Oke. Itu dimulai dengan pengangkatan residen Pekalongan. Oke. Residen Pekalongan itu yang diangkat atas rekomendasi dari Komite Nasional Indonesia Pusat yang diketuai oleh Mr. Kasman Singodibedjo, mengangkat Mr. Besar Martokusumo sebagai residen Pekalongan yang membawahi Brebes, Tegal, Pemalang, daerah-daerah pesisir, ya kan. Itu tidak disukai oleh orang komunis. Mereka mengatakan orang-orang itu, apakah bupati, residen, itu semuanya berpihak kepada Belanda. Sedangkan ini adalah generasi kemerdekaan yang diangkat ini, kan. Generasi kemerdekaan yang bahkan melintas zaman Jepang. Nggak ada urusannya dengan Jepang, diangkat. Dia melakukan penyerbuan di 3 tempat itu. Brebes, Tegal, dan Pemalang. Brebes, Tegal, Pemalang. Iya, itu semua orang-orang Menak, ya, orang yang pernah menjadi priai, itu dibunuh semua. Itu ratusan itu yang dia bunuh. Kiai-kiai, Be. Kiai termasuk, ya kan. Tapi utamanya adalah Menak. Oke. Priai, bukan kiai. Kiai ada yang dibunuh. Termasuk priai yang dia bunuh, priai atau Menak dia bunuh semua. Iya. Apakah sekarang menjabat atau pernah menjabat di zaman Belanda, itu dia bunuh semua. Itu 2 bulan pemberontakannya, jangan salah. November, Desember itu. Ada ditulis sebuah buku itu mengenai ini oleh Anton Lucas, penulis Australia kalau nggak salah. Dia memandangnya lebih dari sisi kontradiksi sosial, ya. Tapi saya ingin melihat aspek ini, bagaimana PKI itu menggunakan kekerasan, ya kan. Baru saja kita merdeka, dia sudah hancurkan, membunuh begitu banyak orang di 3 kota itu di Jawa. Ini tidak boleh dilupakan. Yang dia lakukan itu, yang dilakukan oleh PKI itu, sehingga diturunkanlah TKR, ya, itu ya, Tentara Keamanan Rakyat, untuk menumpas itu semua. Iya. Ini sebuah catatan. Lalu kemudian menyusul Sumatera Timur, ya kan? Lalu menyusul Madiun. Itu kan berturut-turut itu yang dia lakukan. Jadi pada tahun 45 bulan November itu PKI sudah membuat sebuah pembantaian. Ya. Skala besar. Skala besar.
Dari mana kekuatan di mereka ini, Be? Dia kan itu waktu sebagian dari mereka bergabung dalam laskar ya. Laskar-laskar kan belum bubar. Laskar-laskar itu yang komunis itu yang dia pakai. Oke, pendanaannya? Itu yang kita nggak ketahui juga manajemennya kan. Oke. Kepemimpinannya kita nggak ketahui. Untuk pendanaan, Be, untuk hal kayak gitu. Yes. Nah itu hal yang menarik sama sekali. Dari mana pendanaan itu selama 2 bulan berontak? Iya. Ya kan? Iya. Belum kita ketemukan fakta mengenai hal ini. Ya, tapi Indikasi. ada kemungkinan juga mungkin dari negara-negara kiri, Be, ya, seperti kayak Cina ataupun dari Soviet gitu. Bisa saja pada waktu itu. Dia sudah melakukan perlawanan, dia ingin gugurkan sebenarnya Republik Indonesia dengan cara begini. Apa sih yang dituju sama mereka ini? Dia mau membuat Indonesia menjadi negara komunis. Yes. Menjadi negara komunis, itu tujuan dia. Oke. Ya kan? Tujuan dia adalah itu. Sehingga konfrontasi yang dilakukan PKI kepada pemerintahan yang sah itu berkesinambungan terus. Akibat aksi dia di Madiun, ya kan? Lalu kan dia dikenakan larangan tidak melakukan kegiatan. Ya. Kalau nggak salah dari KSAP ya, Kepala Staf Angkatan Perang melarang itu. Saya lupa. KSAP, Kepala Staf Angkatan Perang. Dulu istilahnya itu. Oke. Nah itu tidak disukai oleh Soekarno karena pada waktu pembentukan DPR RIS ya nggak ada orang PKI. Nggak ada orang PKI. DPR RIS nggak ada orang PKI. Sampai pada awal pembentukan DPR S 1950 awalnya juga dia nggak ada. Baru setelah 52 direhabilitasi oleh Bung Karno, oleh Presiden Soekarno. Bung Karno merehabilitasi nama PKI. Iya. Bung Karno merehabilitasi, Be. Iya, Bung Karno dia terima pimpinan PKI itu waktu Tan Linggi, Aidit, Lukman dan Nyoto itu dia terima di istana kok. Setelah itu ya PKI masuk ke dalam DPR. Walaupun PKI sudah melakukan pembantaian terhadap umat. Dia nggak pernah disinggung dalam pidato Bung Karno. Mana dia singgung? Nggak pernah, Be. Ya coba lihat aja kumpulan pidato Bung Karno. Nggak ada dia singgung peristiwa ini. Nggak ada dia menyinggung peristiwa berdarah ini. Ya kan? Peristiwa 45, peristiwa Sumatera Timur dan peristiwa Brebes Madiun dan lain-lain itu, Be. Nggak ada. Dan ini kemudian kita banyak mengira setelah dekret 5 Juli kembali ke Undang-Undang 45, kemudian disusul dengan disahkannya oleh DPR Undang-Undang Agraria, PKI sejuk. Ternyata enggak. Dia terus melakukan aktivitas, berdemo sana sini, menuntut nasionalisasi perusahaan asing. Kan itu ada prosedurnya, nggak segampang itu. Ya kan, nggak segampang itu. Ambil alih ini, ambil alih itu, kan nggak segampang itu, kan ada hukum. Kan kita bisa berhadapan dengan pengadilan internasional. Dia bikin di mana-mana demo, nggak ada ketentramannya. Orang banyak berpikir setelah kembali ke Undang-Undang 45 kan kita tenang, ternyata enggak. Dia terus melakukan kegiatan-kegiatan, akhirnya Pepel Radap, penguasa pelaksana perang daerah Kalimantan Selatan, Brigjen Hasan Basri membekukan kegiatan PKI untuk Kalimantan Selatan. Oke. Itu tahun 60. Disusul dengan Sulawesi Selatan. Kalau nggak salah Brigjen Yusuf membekukan itu. Kemudian Sumatera Selatan itu Kolonel Barlian. Pepel Rada Sumsel itu Kolonel Barlian membukukan itu. Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan. Peristiwa itu dikenal sebagai Tiga Selatan. Adapun pemberontakan atau pengacauan dan pembunuhan yang dilakukan PKI di Karesidenan Pekalongan dikenal sebagai peristiwa 3 daerah. Brebes, Pemalang, Tegal. 3 daerah. Yang ini 3 selatan. Bung Karno murka kepada Brigjen Hasan Basri. Kok malah murka, Be? Murka. Loh, dia murka. Karena Brigjen Hasan Basri ini menentang gerakan PKI, Bung Karno malah murka. Murka disuruh cabut, nggak mau Brigjen Hasan Basri. Oh, Brigjen Hasan Basri berani menentang presiden? Menentang. Bung Karno yang ditokohkan besar itu? Menentang. Wow. Kemudian Soekarno pada tahun 1962
menggelar musyawarah Pepel Rada se-Indonesia. Di forum itu Bung Karno minta lagi, mengulang lagi permintaan agar Pepel Rada Kalimantan Selatan Brigjen Hasan Basri mencabut pembukuannya terhadap PKI. Dia tidak mau. Tidak mau, Be? Tidak mau. Pada saat itu Panglima TNI-nya dulu siapa itu, Be? Itu waktu kalau nggak salah ya udah apa sih? Ya mungkin sudah Panglima, saya nggak ingat tahun 62 itu. Tapi 3 Pepel Rada ini menolak. Dengan jubir Brigjen Hasan Basri nggak mau. Dia nggak mau nurut sama presiden? Tidak mau. Karena mungkin dia tahu bahayanya PKI seperti itu? Iya, dia nggak mau. Dia tidak mau. Siapa sih, Be, yang bisa melobi Bung Karno sampai segitunya membela PKI, Be, kalau gitu, Be? Wah, itu saya juga nggak tahu ya kenapa Bung Karno berpikir seperti itu sampai apa namanya ada dia mengucapkan pepatah-pepatah, pokoknya ini diumpamakan sebagai anak jangan diapa-apain lah gitu. Tapi dalam bahasa Jawa kan saya kagak ngerti. Kira-kira itu maksudnya, ya kan? Itu dia ucapkan. Ya ini sejarah. Ini satu fakta. Kedekatan atau bukan kedekatan lagi, perlindungan Soekarno kepada PKI itu kan fakta. Wow, walaupun pada saat itu sebelumnya sudah ada pembantaian massal, ya? Iya. Itu nggak dia nggak pernah sebut dalam pidato kok. Nggak pernah bener, nggak pernah sebut. Nggak ada. Tidak ada. Dia sebut dalam pidato. Ya. Nggak ada, itu fakta. Mulai 65 aja mungkin pada saat itu Pak Harto yang menjadi itu kali, Be, menjadi tameng apa istilahnya, Be? Menjadi bemper istilah kalau bisa dibilang. Bemper untuk membubarkan PKI. Membubarkan PKI. Iya, itu kan hanya 3 tahun setelah musyawarah besar Pepel Rada kan. Iya. 65. Jadi itulah posisinya pada waktu itu. Ganas loh. Kalau misalnya PKI itu pawai itu pakai singlet saja, celana kolor, bawa rantai besi. Ngapain, Be? Dia menteror orang yang nonton. Oh, memberikan kesan bahwa hati-hati kalian Hati-hati semua loh, gitu. Gue hajar rantai kapal. Rantai kapal yang dia bawa. Iya. Iya, saya nyaksikan kok. Tapi gini, Be, ini ada pertanyaan lagi nih, Be. Tapi pada masa itu anggota PKI itu kan Islam kan, Be? Iya, agamanya iya. Islam, Tapi kan dia bilang PKI sebagai partai tidak beragama. Itu pernyataan Aidit kok. Ada pernyataan itu? Ada. Bagaimana? Iya kan? Karena itulah Anwar Sanusi yang jadi CC PKI kan bersemangat untuk membuang Islam dari pentas sejarah Indonesia dalam buku sejarah yang resmi digunakan di SMP dan SMA. Sejarah Indonesia karangan Anwar Sanusi. Itulah bagaimana Islam terlempar sama sekali dari sejarah. Ini kita mesti memahami. Jadi kalau sekarang ini bangkit kesadaran rakyat tentang bahaya PKI, jangan heran, ya kan? Jangan heran, karena itu memang sejarah. Sejarah nggak bisa dilupakan begitu saja. Apalagi orang-orang yang di daerah terkait, katakanlah orang-orang Sumatera Timur, orang-orang di pesisir utara Jawa. Dulu terkenalnya pemberontakan di pesisir utara Jawa atau 3 daerah, ya kan? Lalu orang yang di Madiun, Brebes, Tegal, Pemalang. Iya, itu habis dipotong-potongin lehernya kok. Wow. Sadis, dan kadang-kadang dia memotong orang nggak sampai habis. Dibuat pesakitan. Iya, ditinggal di kuburan gitu, ditinggal sampai orang meregang nyawa tanpa siapapun yang tahu. Nggak sampai habis dia motong orang itu, nggak sampai mati. Itu dilakukan. Oke. Ini yang harus diingat. Jadi saya tuh harus dipahami ya mengenai sekarang ini aksi-aksi dari golongan Islam ya, yang menentang RUU HIP. Karena mereka itu sadar HIP itu adalah selubung untuk kebangkitan PKI kok. Terselubung. Sekarang bukan cuma golongan Islam nih, Be. Dari beberapa kemarin kan baru aja kumpul beberapa jawara tuh, Be. Komunitas jawara di Sejabotabek sama di tempat-tempat daerah Indonesia yang lain kan. Iya. Berapel siaga menentang saat ini komunis bangkit. Kita jangan lengah. Apa Babe gini, Be? Babe kan merasakan pada masa pembantaian itu kan, Be, ya, merasakan auranya. Apakah
sekarang ini ada kemiripan aura dengan pada masa itu? Lah iya, ada partai yang merasa sudah berkuasa benar kok. Sangat mutlak kekuasaannya. Ada kan partai Indonesia, ya kan? Begitu enteng saja dia mau lemparkan ketuhanan yang Maha Esa diganti dengan gotong royong. Yeah. Kan begitu gampang dia berbuat. Yeah. Dia pikir dia bisa mengatur begitu mudah. Yeah. Dia salah. Dia itu kapan berkuasa? Hayo kita hitung. Mari kita melakukan hitung-hitungan. Megawati kan 2 tahun. Yeah. Yang sekarang kan baru 6 tahun. Yeah. 8. Ya kan? Sebelum itu dari Islam ada Habibie. Ada Abdurrahman Wahid. Pada zaman parlementer ada 3 perdana menteri Islam. Natsir. Maksudnya dari kelompok Islam ya, Be? Iya, Natsir kan, Sukiman. Setelah itu adalah Burhanuddin Harahap. Itu jangan salah, ya kan? Jadi PKI nggak pernah memegang tampuk pemerintahan di zaman apapun, ya kan? Karena itu dia berusaha benar meminta buruh dan tani dipersenjatai, kan itu. Buruh dan tani dipersenjatai. Lah bakal apaan buruh tani dipersenjatai? Tani kan perlunya pacul. Ya kan? Kenapa senjata jadi? Masa dikasih senjata? Dia mau nembak siapa? Oke. Buruh perlunya apa? Buruh perlunya lapangan pekerjaan. Iya, pupuk. Petani butuhnya pupuk gitu, Be, ya? Iya. Nah itu semboyan dia. Iya, persenjatai buruh dan tani. Tapi gini loh, Be, banyak banget orang-orang yang bilang, dari mana sih lo bilang PKI mau bangkit? Emang PKI kan udah bubar. Kan banyak pernyataan kayak gitu nih, Be. Iya, pada waktu tahun 48 juga dia kan dibekukan kegiatannya. Iya. Tapi begitu Bung Karno merehab tahun 52 kan dia bangkit. Oh. PKI itu biologis, jangan salah. Biologis, Be? Biologis. Wow. Itu jangan salah. Jangan salah, ya kan? Mengerikan, Be, ya? Iya, biologis. Jadi kita sebagai anak muda nih gimana, Be, harus kita tanggapin ini, Be? Kita harus tetap waspada. Indonesia ini negara Pancasila, kita oke, ya kan? Sudah final. Sudah final dah. Jangan diapa-apain lagi Pancasila, jangan diperes-peres. Iya. Ya kan? Susah kalau orang suka meres-meres, ya kan? Apalagi orang udah berumur, apalagi yang mau peres, ya kan? Pancasila penghabisan yang diperes, ya kan? Itu jangan main peres itu jangan. Mana hukumnya yang membolehkan orang peres Pancasila? Pancasila udah Pancasila dengan 5 sila. Sila pertama ketuhanan yang Maha Esa, udah selesai. Ya. Tapi menarik yang Babe pernah sampaikan itu, Be, mengenai TAP MPRS nomor 26 yang jarang dibahas sebenarnya ini, Be. Harus. Jarang dibahas. TAP MPRS tahun nomor 26 tahun 66 itu harus di follow up. Iya. Ajaran Soekarno harus diteliti. Oke. Harus diteliti. Bukan hanya nomor 25, kalau 25 kan jelas membubarkan semua gitu, Be, ya? Dan melarang penyebarannya. Oke, yang 26 ini yang 26 ini belum dijalankan sampai sekarang. Belum, karena dulu Pak Harto nggak mau. Belum. Jadi itu yang harus dipikirkan terutama oleh generasi muda, ya kan? Dulu di TK juga guru-guru TK PKI udah ajarin anak-anak. Coba sekarang kamu tutup mata kamu minta coklat kepada Tuhan. Iya. Tutup mata kamu. Iya. Buka mata kamu, mana tuh coklat? Oke. Iya kan? Oke. Sekarang ulangi, tutup mata kamu, minta coklat Pak Ibu Guru. Lihat tangan kamu ada apa? Ada coklat, Bu, katanya. Kan Pak dari dasar ya, Be? Dari dasar dimainkan. Wow. Dari dasar. Ya. Nah, ini bukan soal yang sederhana. Ya. Saya sudah mengatakan Islam berkuasa 850 tahun lebih. Dari abad 11 ya, Be, ya? Iya. Oke. Bahkan ada yang baru bubar setelah kemerdekaan. Iya. Ya kan? Karena bergabung dengan RI. Ya. Pada tahun 49. Banyak. Ya. Ya kan, itu jangan salah itu. Jadi tidak semudah itu. Walaupun kita ini berakar sebagai kekuatan Islam, kita tidak boleh meleng. Ya kan? Kita ini berhadapan dengan kucing yang jago nyium kepala ikan pedah.
biar kata kita taruh di lemari sebelah mana, Dapet itu kucing tahu aja, itu kita mesti hati-hati. Nemu tuh, Be. Iya, itu kucing berkeliaran mencari kepala ikan peda. Nah, kita mesti hati-hati. Iya. Sama kucing begituan. Iya. Harus kita jagain deh tuh ikan peda tuh. Ikan peda kita jagain, kan kepala ikan peda asik. Iya. Biar kata udah kagak ada dagingnya kan bisa kita isep-isep. Iya. Kan asik. Jangan Asik. Kepala sampai ikan diisep peda. sama kucing. Jangan sampai diisep kucing, dijilat sama Dijilat. kucingnya. Aduh. Ya teman-teman semua, ini hal penting yang perlu kita waspadai. Kita sebagai generasi muda harus bisa memahami sejarah dan mempelajari sejarah secara mendalam. Ingat-ingat lagi dan refresh lagi sejarah yang kita pelajari. Bagaimana kekejaman PKI pada masa itu. Nah, apakah saat ini PKI akan bangkit? Ya, itu wallahu alam. Tapi banyak banget analisa yang tadi Babe sampaikan dan beberapa orang-orang pun sudah menyampaikan hal itu. Ini agak ada kemiripannya gitu, Be, ya, dengan Begini, itu tidak perlu dipertanyakan lagi. Mereka akan bangkit, tapi cari peluang. Cari peluangnya. Kayak kucing, itu kepala ikan peda akan dicaplok. Iya. Cuma dia cari peluang. Cari momentumnya. Iya, dia nongkrong ya deket lemari kan. Iya, pas kita meleng dikit itu. Oh, Ya. dia hajar. Itu kepala ikan peda dia hajar. Ya, coba kalian tulis di kolom komentar bagaimana tanggapan kalian mengenai kondisi negara kita pada saat ini. Jangan lupa sebarkan video ini ke seluruh sosial media kalian biar kita semuanya memahami bagaimana sejarah kekejaman PKI pada masanya hingga saat ini. Apakah masih ada? Tulis kolom komentar. Jangan lupa pencet tombol subscribe dan loncengnya biar lo terus update di Macan Idealis, karena gua akan terus update cerita-cerita dan sejarah yang ada di Indonesia ini bersama Babe Indonesia ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam.